Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Widyanata Channel. Teman-teman semuanya, salam sehat semuanya. Berjumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekarang menjalani ibadah puasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kesehatan ini ya. Di hari yang ke-7 itu semoga teman-teman masih menjalani semuanya kuat, sehat ya teman-teman. Yang sekarang masih berjuang, asam lambung jauh lebih baik, jauh lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Teman semuanya, terima kasih yang telah menonton video ini. Terima kasih yang telah mensubscribe video ini biar berkembang ya, menombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan bila mana ada video baru dari saya. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Selalu bersolawat kita ya teman semuanya, selalu merutinkan berkah barokah sholawatnya untuk kita semuanya, untuk teman-teman yang sekarang masih merasakan sakit, yang sekarang sudah merasakan enakan, yang sekarang sudah mulai bangkit dari sensasi-sensasi yang ada dan sensasi mulai berkurang. Selamat semua teman-teman, salam bahagia ya untuk semuanya. Terima kasih. Gimana, masih lancar semuanya teman-teman puasanya? Alhamdulillah. Semoga hari ini dan sampai 1 bulan penuh, semoga sehat, semoga kuat ya teman-teman, dengan doa, dengan kita merutinkan sholawat. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi lagi apa meneh sing dibagi nih, pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah yang saya pernah derita ya teman-teman. Ya sebenarnya bukan menderita, karena ini cobaan ya, cobaan yang emang dari Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima, kita harus ikhlas, kita harus sabar, harus sadar ya bahwa ini ujian hidup, bahwa ini untuk kita dan tidak mungkin selamanya ya, itu cuman ujian. Itu dibalik ujian yang ada pasti kenikmatan yang sudah disediakan sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman semuanya ya. Kali ini saya mau berbagi lagi tentang asam lambung lagi. Apalagi kalau bukan asam lambung lagi teman-teman semuanya ya. Sekarang teman-teman, karena ini nuansanya Ramadan, saya mau berbagi biar teman-teman semuanya kuat puasanya, bisa menjalani puasanya ya. Tips dari saya, teman-teman yang sekarang masih mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, teman-teman harus selalu memperhatikan yang pertama pola makan ya, pola minum ya, makan minum udah 1 paket ya teman-teman ya. Terus pola tidur, pola istirahat, dan pola sehari-hari yang ada. Itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, karena 1 bulan ini kita siklus makannya atau mungkin situasi makannya terbalik, darinya siang sekarang ke malam itu ya. Sekarang karena siangnya untuk kita puasa 14 jam kita berpuasa, dan setelah sore maghrib kita berbuka, semalaman kita boleh makan sebelum sahur. Teman-teman, itu tips dari saya biar teman-teman sensasinya tidak datang lagi, tidak kambuh lagi itu ya. Pertama, kita harus berdoa penuh bahwa kita ini menjalankan ini minta keridhaan Allah itu ya teman-teman. Dan ini semoga barokah puasa ini juga menyehatkan badan, menyehatkan asam lambung yang sekarang masih teman-teman alami, yang sekarang masih mengalami ya. Semoga yang mengalami cepat-cepat sehat itu. Tapi begini teman-teman saya ya, tahun yang lalu saya mengalami yang namanya 1 minggu setelah puasa pertama 1 minggu itu merasakan emang agak berat ya teman-teman, agak berat. Tapi setelah berjalan 1 minggu lebih itu mulai normal. Yang saya rasakan, yang tadinya mungkin begah, yang mungkin enek, yang mungkin sensasinya selalu muncul gitu ya, tapi tidak signifikan sebelum puasa. Sensasi
Itu setelah dapat 1 minggu puasa, alhamdulillah teman-teman ya, udah mulai berkurang, udah mulai enakan, dan keringat dingin itu yang saya rasakan setiap malam kalau kebangun tidur itu selalu muncul. Tapi alhamdulillah dengan kita berpuasa ini ya, mungkin apa namanya, jadi pola makan yang kalau saya pikir gini, pola makannya teratur gitu ya. Dari subuh kita sahur, setelah itu break, kita istirahat, tidak makan tidak minum 14 jam, dan baru 14 jam kemudian baru kita makan ya itu teman-teman. Jadi untuk malamnya itu kita makan boleh, minum boleh, itu seperti itu. Jadi untuk siangnya itu ya di situ teman-teman mungkin ya apa namanya, fadilah atau mungkin khasiat ya, boleh dibilang khasiat puasa itu yang nyata, itu yang saya rasakan itu seperti itu mulai berkurang, mulai enakan. Yang tadinya mungkin keliengan, berangsur-angsur tidak keliengan. Yang tadinya setiap apa namanya, mulai jam 9 atau jam 10 itu ya teman-teman, siang itu udah mulai tidak enak, begah atau yang lain-lain, yang sensasi yang ada itu. Tapi alhamdulillah itu setelah saya menjalani puasa itu, dan ini puasa yang tahun yang kedua saya setelah sehat, alhamdulillah berangsur-angsur sehat itu ya. Mungkin kadang-kadang yang ada itu yang masih sekarang kadang-kadang datang apa itu kayak keliengan ya, keliengan. Tapi ya itulah teman-teman semuanya, yang penting tidak terlalu dipikir dan tidak terlalu dibawa ya, itu tidak terlalu dipikirkan. Emang kita kalau melawan tidak bisa, tapi kita alihkan pikiran, kita alihkan untuk nyari kesibukan apa, yang lain apa, seperti itu teman-teman ya itu. Terus pola makan kalau sekarang masih dalam bulan puasa ini teman-teman ya hindari ya apa namanya, bolak-balik saya cerita ke teman-teman, ngomong ke teman-teman, puasa ini jangan makan yang terlalu pedas dulu, asam dulu, yang terlalu kecut dulu gitu ya. Mungkin yang tadinya apa, tidak ngopi ya jangan ngopi dulu gitu ya, biar apa namanya, lambung teman-teman itu normal terus pH-nya, asam lambungnya itu ya, biar tidak naik itu. Tapi alhamdulillah teman-teman, nggak usah takut bahwa kita ini apa namanya di bawah puasa terus malah parah, tidak. Saya ngomong tidak apa-apa, dan itu tidak apa-apa, dan itu malah bikin kita sehat. Namanya puasa ini bener, saya udah menyatakan nyata teman-teman, yang coba yang sekarang mungkin masih parah-parahnya gitu, coba ayo bangkit, ayo di bawah puasa, pasti apa namanya berkurangnya banyak banget. Yang tadinya sensasi itu datang, insya Allah dengan puasa ini insya Allah teman rasakan. Kalau malam diimbangi ya teman-teman, saya bolak-balik ngomong ke teman-teman, ayo bareng-bareng ya belajar itu untuk menanggulangi semuanya ini. Itu berpikir positif, kita harus merubah pola pikir yang tadinya apa namanya negatif thinking, terus kita bawa enjoy, jangan terlalu dipikirin bahwa ini semuanya ujian, bahwa ini bukan penyakit, ini cuman sensasi yang ada dari penyebab dari asam lambung ya teman-teman semuanya, seperti itu. Dan kalau malam ayo kita dengan bulan yang barokah ini kita perbanyak wirid, kita perbanyak sholawatnya ya, sholawat itu sholawat Jibril teman-teman ya. Itu ntar teman-teman rasakan khasiatnya, rasakan ya fadilahnya sholawat ini besar banget teman-teman. Yang mungkin sekarang teman-teman kalau ketemu video ini, ketemu channel saya ini bukan teman-teman untuk yang sekarang merasakan asam lambung saja, tidak teman-teman ya, bahkan yang tidak sakit tapi mempunyai masalah ya, masalah mungkin keuangan, masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan. Ayo teman-teman, malam kita bangun malam, kita sholat malam ya, kita merutinkan sholawat. Tidak usah pakai mungkin yang tasbih digital atau tasbih biasa, yang pokoknya nggak usah dihitung teman-teman ya, kita pasrah aja, kita Allah udah tahu tujuan kita apa, yang penting kita baik, berbanyak sholawat teman-teman di bulan yang barokah ini ya. Pasti semuanya teman rasakan, semuanya inget-inget mulai kapan, mulai teman-teman mulai merutinkan sholawat ini, dan setelah itu rasakan apa perbedaannya teman-teman. Yang penting intinya yakin gitu ya, bahwa sholawat inilah
perantara sholat inilah pertolongan dari Allah ya, itu pasti datang, keajaiban pasti datang, rahmatnya pasti datang, rezekinya yang bertubi-tubi pasti datang. Apa yang diciptakan dengan teman-teman semuanya semoga tercapai dengan barokah berkah sholawat ini, sholawat Jibril ini, dan sholawat apapun yang namanya sholawat, yang penting kita selalu yakin merutinkan itu teman-teman ya. Yang untuk yang balik lagi ke masalah apa namanya asam lambung ya, teman-teman perhatikan makannya, pola minumnya, pola istirahatnya ya teman-teman ya, jangan takut. Itu tadi saya udah mengalami puasa ini dalam keadaan asam lambung, gerd ansiatif psikosomatis, tapi alhamdulillah malah berangsur baik ya. Saya bawa puasa, saya berani, saya yakin bahwa inilah kesembuhan, bahwa inilah apa namanya obat yang mujarab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada herbal, tidak ada apa namanya kimia atau obat-obat yang nyata. Ini adalah nyata obat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa ya teman-teman semuanya. Itulah sedikit saya berbagi teman-teman semuanya, meyakinkan bahwa puasa ini tidak akan memperparah asam lambung kita yang teman-teman masih alami ya. Ini malah justru membawa gerbang kesembuhan dari teman-teman semuanya yang sekarang masih merasakan sakit. Itu ayo teman-teman berbagi bila video ini bermanfaat gitu ya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Terima kasih yang telah mensubscribe, like, komen, itu membagikan atau menombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan ada video baru dari saya ya. Saya di sini tujuannya berbagi dan tujuannya yuk bareng-bareng membahas namanya asam lambung. Saya punya cerita, ini pengalaman saya yang pernah saya alami. Saya bukan dokter, saya bukan medis, saya bukan ustadz. Ini sekedar pengalaman yang ada real, nyata. Saya pernah mengalami 1 tahun lebih teman-teman ya. Itu tapi alhamdulillah dengan belajar dan kita yakin bahwa ini semua ujian, kita harus ikhlas, harus sabar, harus sadar ya mengalami ini, bahwa ini mungkin takdir kita atau mungkin ujian kita, harus kita terima. Setelah ujian kita lulus mungkin lebih baik dari hari ini atau kemarin-kemarin gitu teman-teman semuanya. Terima kasih itu ya saya ucapkan teman-teman semuanya ya. Itu salam Ramadan untuk semuanya, semoga tambah sehat, jauh lebih baik, jauh lebih sehat dari hari ini dan sehat untuk selamanya. Harus sehat ya teman-teman semuanya. Sholawat serta salam Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad, tidak lupa harus kita merutinkan. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.